Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair tentang bagaimana penentuan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu informasi mengatakan bahwa penentu honorer 2023 hanya secarik dokumen penting ini. Nah, kira-kira apa secarik dokumen tersebut, Bapak Ibu? Sebaiknya simak informasi ini sampai selesai supaya Bapak Ibu paham tentang kira-kira apa dokumen yang sangat penting yang hanya secarik ini yang dapat menentukan nasib honorer 2023 bisa diangkat menjadi ASN ataupun tidak di tahun 2023 tahun ini. Ingat bahwa sebelumnya juga pemerintah telah menegaskan bahwa secarik dokumen penting ini harus diikut sertakan pada dokumen honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, ikuti informasi ini. Ribuan honorer terancam masa depannya. BKN menyampaikan jika tak lengkapi persyaratan ini, maka akan gagal jadi aparatur sipil negara. Nah, jadi ingat itu Bapak Ibu ya, bahwa memang hanya persyaratan ini ya, persyaratan tertentu yang telah disampaikan oleh pemerintah, maka akan bisa gagal jika diabaikan. Sesuai dengan informasinya, ribuan honorer terancam masa depannya. Dalam hal ini, BKN menyampaikan jika tak lengkapi persyaratan ini, maka akan gagal jadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya bahwa secarik dokumen itu yang dimaksud oleh pemerintah adalah penentunya Bapak Ibu honorer bisa diangkat atau tidak menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Simak informasi berikut. Banyaknya pegawai honorer yang kemarin mendapatkan kabar buruk karena batal dapatkan penempatan. Nah, kira-kira kenapa? Tentunya ada beberapa faktor. Sehingga membuat para honorer jadi pupus harapan untuk dapat menjadi pegawai aparatur sipil negara di tahun ini, di tahun 2023 tahun ini. Tetapi tak berselang lama menjalani kesedihan, honorer dapatkan kabar gembira lagi. Kabar gembira tersebut datang dari Dijen KTK yang mengeluarkan surat edaran tentang para honorer yang akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes, yang mana itu suratnya bernomor 1199 tahun 2023 memuat beberapa nama Bapak Ibu honorer yang langsung diangkat tanpa tes menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Dan itu sudah diedarkan oleh Ditjen KTK dalam arti semua honorer yang telah tertuang namanya di dalam daftar tersebut maka menjadi prioritas di tahun 2023 ini dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu ya pada surat KTK, Dijen KTK tersebut. Tentu kabar gembira ini kembali menumbuhkan asa para honorer yang kemarin telah bersedih hati karena pembatalan penempatan. Sayangnya, kabar gembira tersebut tidak disambut dengan antusias oleh para honorer dikarenakan Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa ada 543.273 orang honorer yang belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ingat Bapak Ibu ya, belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi, hal tersebut nantinya apabila benar-benar Bapak Ibu honorer yang 543 orang, maaf 543.273 honorer ini belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak, maka sebaiknya pada kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah, mulai dari tanggal 15 sampai dengan 31 Maret hari ini, adalah batas tenggat waktu untuk mengupload atau mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJ yang dimaksud, sehingga data Bapak Ibu honorer sah dan resmi adanya di BKN, dan ada pengakuan pemerintah pusat dalam hal ini BKN bahwa
Bapak Ibu telah benar-benar jadi honorer non-ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketegasan ini berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa tentunya nantinya bagi Bapak Ibu honorer yang belum memiliki SPTJM ini akan terancam tidak bakal bisa diangkat menjadi ASN pada tahun 2023 tahun ini. Jadi, sehubungan dengan informasi bahwa Bapak Ibu honorer non ASN yang telah tertuang di dalam ya database BKN itu diangkat menjadi aparatur sipil negara, namun ingat satu hal bahwa ada syarat dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN tersebut. Kalau katanya diangkat tanpa seleksi tes, ingat bahwa akan melalui satu tahapan tes yaitu seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan atau SK tenaga honorer sejak awal menjadi honor hingga nantinya akan dipertimbangkan menjadi ASN baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Kemudian, satu hal yang merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer yaitu tentang surat edaran dari Dijen GTK yang telah mengeluarkan bahwa surat tentang pengangkatan honorer non-ASN di tahun 2023 semua nama-nama honorer yang diangkat tanpa tes yaitu untuk diangkat menjadi ASN baik P3K maupun CPNS. Nah, tentunya ini juga adalah merupakan satu kabar gembira. Namun, satu hal yang perlu diingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah tertuang namanya di dalam database yang telah diterbitkan oleh Dijen GTK terkait dengan masih beberapa honorer non-ASN yang belum ada SPTJM-nya, supaya Bapak Ibu segera bergegas apabila Bapak Ibu yang ada namanya di dalam surat pengangkatan itu yang telah diterbitkan oleh Dijen GTK. Jadi jika Bapak Ibu terdapat di dalam ya golongan 543.273 honorer ini, supaya Bapak Ibu mengindahkan apa yang telah diarahkan oleh BKN, demikian dengan Menpan RB, agar mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak tersebut hingga sampai di BKN. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kira-kira ada apa dengan secarik dokumen, yaitu SPTJM ini, kenapa wajib diupload? Ingat bahwa SPTJM itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya, secara sah dan resmi, kepala pimpinan, kepala instansi di mana Bapak Ibu berada sebagai honorer, mengakui dengan tegas, mengakui dengan benar dan resmi, sah bahwa Bapak Ibu adalah benar-benar honorer di instansi tersebut. Nah, makanya oleh BKN dan Menpan RB menyampaikan kembali berupa himbauan kepada Bapak Ibu honorer dalam hal mengupload SPTJM ini. Diberi kesempatan terakhir dari tanggal 15 hingga 31 Maret 2023. Ingat bahwa satu ketegasan, bagi honorer yang telah sampai datanya di BKN, tetapi belum diiringi dengan SPTJM, maka akan di blacklist oleh BKN. Saya yakin bahwa di antara honorer guru juga adalah ada Bapak Ibu honorer kategori 2. Dan pada golongan honorer yang 543.273 orang ini, juga banyak para honorer kategori 2, sekitar kurang lebih 50 ribuan. Jadi untuk itu, jika ada nama Bapak Ibu di dalam hal ini, silakan segera untuk mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.